Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini saya akan membahas materi surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu nggak sih dari pengertian surat lamaran pekerjaan? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Coba Harun. Ayo nak, coba nak. Ya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh individu ditunjukkan karena memerlukan pekerjaan yang dikirim ke suatu instansi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Lanjut. Strukturnya ada 3, dari tesis, argumentasi, gagasan ulang. Izin Pak, saya ada yang tertarik di dalam kalimat tesis Bapak memuat sudut pandang penulis. Maksudnya apa tuh Pak? Itu Pak. Awalnya Pak itu. Awal apa coba? Awal dari surat itu. Maksudnya awal apaan gitu? Saya masih bingung awal surat apaan. Awal surat Pak. Saya masih bingung. Apaan? Coba tanya Nurani Pak biar nggak ngantuk Pak. Ayo, Maksudnya apa tuh awal gitu? Kata Paan Aan. Nurani. Katanya Paan awal gitu. Apaan tuh ya? Ada yang tahu gak yang lain? Siti Pak bisa jawab Pak Siti Pak. Sudut pandang penulisnya saya masih paham Pak. Maksudnya kurang paham penjelasannya lagi Pak. Reva kali Pak bisa jawab Pak Reva Pak. Ayo nak, Reva. Mungkin ini itu kali ya kayak sudut pandang sama si pembuat suratnya ini, jadi data-data informasi si pembuat itu ya ada di ya dari Hampir mendekati Pak. Karena saya tahu Reva sama Sarah penulis Pak. Penulis novel Pak. Pasti bisa jawab. Tadi hampir mendekati Pak. Sarah Pak dari satu lagi Pak. Coba Sarah. kan kalau sudut pandang itu kan ada ya, sudut pandang pertama, sudut pandang kedua. Mungkin maksudnya sudut pandang pertama itu kan pakai kata diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak apa sih namanya? Sudut pandang pertama kan biasanya kalau aku saya, jadi kayak kita yang sebagai diri kita. Iya, benar Pak. Jadi sudut pandang penulis yang Bapak tampilkan di situ Pak menjelaskan sudut pandang orang pertama Pak. Tidak mungkin kan Pak melamar pekerjaan pakai di situ beliau, nggak mungkin Pak. Karena kan pelamar individu apa kelompok ya Pak? Individu. Berarti harus pakai apa? Dengan saya. Wah, itu Pak. Saya bukan dengannya Pak ya. Saya. Jadi saya itu sebagai pelamar. Tidak mungkin di dalam suratnya pakai aku Pak. Tidak mungkin. Karena ini lebih umumnya menggunakan tepatnya, walaupun aku dan saya orang pertama, benar. Tapi yang lebih tepatnya dalam menulis surat saya, bukan aku. Maka dengan ini saya mengajukan, tidak mungkin dengan ini aku. Tidak mungkin Pak. Karena itu kalimat lebih ke keakraban Pak. Jadi kalau aku itu keakraban. Arti keakraban, contoh Pak, Dwi sama Rapli, aku kamu misalnya begitu. Nah itu keakraban Pak. Jadi kalau saya general, jadi bukan keakraban. Saya, dia itu beda artinya.
Itu Pak yang saya bisa jawab Pak. Maka dalam tesis pakai di kalimat alinea pembuka ada kata saya. Terima kasih Pak, lanjut Pak. Terima kasih aja. Ya. Ya lanjut ya. Tesis. Membuat sudut pandang penulis mengenai informasi awal pekerjaan yang dilamar. Argumentasi bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan kerja untuk menerima kalian sebagai pelamar. Ada yang tahu gak sih penegasan ulang? Ya tahu Pak, dia Pak. Pak Tia tahu tuh Pak Tia Pak. Ya dia. Dia tahu Pak. Tahu Putra Pak. Putra dudukin yang di tembok dulu Pak. Jangan cuma itu sama maju Pak. Ayo kita menutup. Ya. Ya, menutup. Udah itu aja. Kelas dong. Pak, sampai dulu dulu aja. Coba ya Bima. Kelas Bima. Penegas kata penutup sampai yang Putra benar apa salah? Contohnya kayak misalnya dengan demikian surat ini saya sampaikan itu kayak Baik. Ya, penegasan ulang. Sebuah penutup surat lamaran kerja tuliskan sebagai tulisan seperti harapan kamu sebagai pelamar, ucapan terima kasih, salam penutup, tanda tangan dan nama lengkap. Lanjut. Jenis-jenis lamaran pekerjaan. Surat lamaran model gabungan dan surat lamaran kerja model terpisah. Ada yang tahu nggak sih dari surat lamaran gabungan dan surat lamaran terpisah? Nabila Pak tahu. Nabila. Iya. misalnya kalau surat lamaran model gabungan itu digabung sama sisi itu maksudnya kayak data diri gitu. Terus kalau surat lamaran kerja yang bisa nggak digabung sama data diri. Lanjut sistematika tempat dan tanggal surat dibuat, lampiran surat, alamat penulis surat, salam pembuka, kalimat atau alinea pembuka, isi surat, penutup, salam penutup dan tanda tangan. Sumbernya itu dari media massa, media koran, informasi online. Ada yang tahu nggak sih dari mana kalau media massa? Nek, salah. Sawah tuh. Tahu nggak media massa, sumber dari media massa? Radio kayak online kalau media koran dan koran Tahu saya sih dari mulut ke mulut ya, Pak. Nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak. Izin ya Pak. Nanti kalau cek Dira lagi Pak, Dira soalnya cepat ya Pak kalau untuk mengecek dia Pak. Media itu ada dua Pak. Media cetak, ada media online Pak. Media cetak itu termasuk media koran, majalah, jurnal, itu namanya cetak Pak. Jadi termasuk ke dalam media massa sebenarnya Pak. Itu yang saya tahu ya Pak ya. Kalau media digital atau online Pak, itu seperti apa tuh Pak? Internet, media sosial lainnya, berikut juga termasuk sih Pak media cetak itu ada TV juga masuk Pak. TV, radio itu masuk. Tapi dia bentuknya bukan koran Pak. Siaran bentuknya atau beritanya by digital juga bisa masuk. Makanya ada media cetak, ada media online Pak. Online itu bisa TV juga masuk, radio masuk. Yang tadi Bapak mengatakan massa, media massa, mulut ke mulut,
Hampir sih Pak menurut saya, tapi kurang spesifik Pak kalau menurut saya. Coba deh anak Dira Pak, coba tadi. Bener gak Pak? Media itu terbagi dua. Bener nggak? Kalau setahu saya media itu emang terbagi dua, media sama yang tadi bilang tuh. Terus kalau misalnya saya searching media massa itu udah termasuk surat kabar, itu media koran. Jadi itu udah satu media massa sama media Itu Pak. Makanya saya takut salah Pak. Saya orangnya berani jawab, takutnya salah, makanya tolong di cross check Pak. Jadi bukan mulut ke mulut ya Pak. Kalau mulut ke mulut beda Pak. Itu beda media Pak. Lanjut Pak, silakan Pak. Terakhir Pak sebelum ditutup bel Pak. Ini punya Pak Aan, contohnya unik juga nih Pak. Dengan teman saya tadi namanya Pak Desta Pak. Pak Desta iklannya koran, punya Bapak juga koran. Tapi di alinea pembuka Bapak, karena ini waktu sebentar lagi habis Pak. Di Bapak tulisannya alinea pembuka begini Pak. Saya tidak menanya tentang komanya ya Pak, karena rata-rata udah saya bahas atau saya bertanya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari media cetak Jakarta Bangkit. Saya baca iklannya bukan media Jakarta Bangkit Pak, Pos Kota Pak. Jadi yang benar yang mana Pak? Saya baca iklan Bapak, itu di bagian depan Pos Kota tanggal 19 Juli 2023 Pak. Sama Pak, 9 Juli sama Pak, 2023. Sama, tapi korannya bukan Pos Kota. Kalau Bapak nulisnya media cetak Jakarta Bangkit pada tanggal, saya baca begitu Pak. Coba cek sama samping ya Pak, yang matanya lebih jeli Pak, kan saya udah ini Pak, masih siswa terbelakang, susah baca, susah menjawab gitu Pak. Nah, iklannya Pos Kota, yang bener yang mana Pak? Yang benar Pos Kota sih. Oh, Pos Kota. Makanya kan kalau melamar kan harus real, objektif apa yang kita tulis. Satu Pak, uniknya Bapak. Satu lagi uniknya Bapak hampir sama dengan Desta Pak. Di sini iklannya ada beberapa Pak. Tukang jahit, jahit halus, pengantin butik, dan sebagainya lah Pak ya. Tapi Bapak kalimatnya saya bacakan nih Pak ya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari media cetak Jakarta Bangkit pada tanggal, tulisan gitu Pak, saya baca sesuai tanggal, sesuai tulisan. Pada tanggal TANGGAL 9 Juli 2023 bahwa tukang pola, kalimatnya Pak ya, seperti Pak, tukang pola, jahit halus, korset, gaun, sedang membutuhkan lowongan. Kok jadi dia semua butuh ya Pak ya? Apa maksudnya Pak? Iklannya Pak ya, mohon maaf nih Pak. Dicari segera tukang jahit. Tapi Bapak tulis begini, bahwa tukang jahit, tukang pola, korset, gaun pengantin butik sedang membutuhkan lowongan pekerjaan sebagai penjahit. Saya bingung Pak, jadi semua yang lagi dibutuhkan dia punya perusahaan yang Pak ya berarti Pak. Oh bukan ya Pak ya. Terus ada lagi Pak, unik lagi nih Pak dikatakan dengan surat ini saya berniat untuk mengisi posisi yang sedang Bapak Ibu butuhkan tersebut. Nah banyak kok butuh sama kayak Desta nih Pak. Saya bingung Pak makanya Pak. Jadi yang sebenarnya Bapak mau jadi ngelamarnya apaan Pak, lamar pekerjaannya Pak? Paling cuma tuh penjahit Pak. Penjahit. Nah itu dia Pak. Makanya kok jadi bahwa tukang jahit, tukang pola membutuhkan lowongan pekerjaan gitu sebagai penjahit. Di korannya itu Pak, semuanya ada Pak. Iya emang ada semuanya. Kan di kalimat koran ini kayak gini, dicari segera tukang jahit, tukang pola, jahit halus, korset, gaun pengantin butik. Udah Pak.
Itu yang dibutuhkan. Kenapa Bapak nulisnya? Bahwa tukang pola, jahit halus, oleh daun, akan dikulit, tidak membutuhkan. Saya bingung Pak. Karena saya siswa terbelakang Pak, jadi sedikit ketawa dalam hati saya Pak. Gitu. Kalau diperbaiki ya Pak. Ya. Ya. Itu tuh Pak, karena waktunya Pak. Ya, terima kasih ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.